Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Amalia. Kali ini saya akan membahas tentang standar operasional prosedur. Apa yang dimaksud SOP? SOP atau standar operasional prosedur merupakan sebuah rangkaian standar yang mendukung prosedur kerja yang tertata baik di sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut ahli, yaitu Cipto Atmoko tahun 2011, SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Kemudian menurut Laksmi tahun 2008, SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Selanjutnya, manfaat SOP bagi perusahaan. Yang pertama, meminimalisir waktu beradaptasi dengan pekerjaan baru. Kedua, memastikan karyawan memahami peran dan pekerjaannya. Ketiga, memastikan konsistensi dalam mengerjakan tugasnya. Yang keempat, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Yang terakhir, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Kemudian prinsip pembuatan SOP. 1. Konsisten. Kedua, komitmen. Yang ketiga, perbaikan. Tujuannya agar pelaksanaan SOP menjadi lebih sempurna, benar-benar efektif dan efisien. Yang keempat, mengikat. Artinya mengikat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan tugas pihak yang terlibat, sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, terdokumentasi. Selanjutnya, ada bentuk SOP. Bentuk SOP ada dua jenis. Yang pertama, dokumen tertulis, dan yang kedua, flowchart. Ini dokumen tertulis di bidang personal hygiene and hand washing. Bahaya-bahaya yang harus diperhatikan. 1. Kontaminasi dari kebersihan diri yang buruk terhadap makanan. Kedua, penyakit menular yang dibawa oleh seseorang dan dapat mengkontaminasi makanan. Selanjutnya, kebijakan. 1. Memiliki bak pencucian tangan di setiap area kerja. Kedua, setiap karyawan mendapatkan pelatihan tentang basic hygiene, sanitasi, dan food safety. Kebijakan selanjutnya yaitu prosedur umum dalam pengendalian dan pengawasan penyakit. 1. Semua karyawan penjamah makanan harus memiliki riwayat kesehatan yang baik. Kedua, setiap penjamah makanan yang menderita penyakit menular seperti flu, pilek, batuk, demam tifoid, kolera, dan diare dilarang bekerja di area dapur. Selanjutnya, setiap ada luka harus ditutup dengan plester atau sejenisnya. Kemudian yang keempat, melakukan kebiasaan cuci tangan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian prosedur dalam mencuci tangan. 1. Melakukan cuci tangan sebelum memulai pekerjaan. Yang kedua, cuci tangan dilakukan di tempat khusus untuk mencuci tangan dan dilakukan setiap selesai melakukan aktivitas. Ketiga, selalu sedia perlengkapan untuk mencuci tangan seperti sabun, sanitasi gel, pengering tangan atau lap kertas, dan tempat sampah. Yang terakhir, segera cuci tangan setelah batuk, bersin, merokok, dan lain-lain. Ini bentuk SOP dalam bentuk flowchart. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Flowchart berperan penting untuk mengartikan proses berjalannya sebuah program agar mudah dipahami.
Flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Yang saya buat ini adalah ilustrasi langkah-langkah dari personal hygiene and hand washing. Yang pertama, nyalakan air. Yang kedua, keluarkan sabun. Yang ketiga, menggosokkan tangan hingga bersih. Keempat, bilas sabun. Yang kelima, matikan air. Yang terakhir, keringkan tangan, kemudian selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.